Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tugas aksi nyata 1.4 mengenai penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayah kita semua pada siang hari ini dapat berkumpul di ruang rapat kecil dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SMK Negeri 2 Sukabumi. Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9 di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi, yaitu Ibu Imas Siti Sobariah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pendidik sejati, tauladan sempurna dan di akhir zaman Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar hari ini kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Dan bukan waktu kepada Ibu Imas Siti Sobariah dipersilakan untuk memaparkan materi diseminasi hari ini, penyebaran pemahaman budaya positif. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Imas. Terima kasih kepada Ibu Siti Natasha yang telah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, halo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak dan Ibu hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum saya mengawali diseminasi kali ini, saya memiliki tes konsentrasi. Baik Bapak Ibu, boleh dicoba ya. Tes konsentrasi ini yaitu terdiri dari 4 level. Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan ini. Nanti bisa bersama-sama. Contohnya tentang warna kuning, padahal tulisan ada jawab hijau. Jadi fokus terhadap warnanya saja. Kita mulai ya. Baru level 1.
Iya, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum kita memulai di kelas, kita bisa mencoba untuk menggunakan kontes konsentrasi dengan warna. Masih juga banyak ice breaking yang lainnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memaparkan mengenai penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Bapak Ibu sudah siap untuk mengetahui materi? Terima kasih. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ima Siti Sobaria, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 6 sisi kontrol guru, yang 7 keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama mengenai budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah budaya positif di SMK 2 sudah berjalan? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini bahwa di SMK 2 karena sudah menerapkan pelajaran Pancasila ya Bapak dan Ibu, ada 6 dimensi yang harus kita terapkan terhadap siswa. Seperti yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, baik Bapak dan Ibu, apakah poin pertama sudah kita jalankan? Sudah ya, alhamdulillah. Contohnya boleh disebutkan Bu Nisa, kalau di sekolah apa artinya? Tantangannya soal bunga setiap Jumat pagi. Iya, betul. Di pembelajaran juga ada tanda sebelum belajar dimulai. Ya, baik, terima kasih Bu Nisa. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengendalikan anak-anak untuk mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi ini meliputi karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Selanjutnya ada teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada tahapan ini biasanya seorang guru itu suka memberikan gambaran atau membatasi peserta didiknya. Yang kedua, ilusi membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Kalau menurut Bapak Ibu, teori yang keempat ini benar atau salah? Apakah orang dewasa itu dapat memaksa? Tidak. Maka diperlukan komunikasi lebih bagus, lebih memahami perasaan peserta didik ke depannya. Bahwa kita tidak bisa memaksa kepada peserta didik, tapi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik apa kemauan mereka. Kita harus bisa menyiapkan materi yang sesuai dengan visi mereka, seperti itu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ada stimulus dan respon. Realitasnya kebutuhan kita sama, namun pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Setuju nggak Pak Bu? Iya, bahwa kebutuhan seseorang itu tidak bisa disamakan ya. Misalnya kebutuhan dunia itu setiap harinya harus menyiapkan segala sesuatu sendiri. Tapi kalau misalnya Bu Ida, kalau masih single, pagi-pagi itu bebas, tidak ada kegiatan yang harus dikerjakan di rumah. Iya. Selanjutnya, stimulus respon yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama, namun pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang
Model berpikir menang dan kalah. Padahal dalam teori kontrol, model berpikir itu harus menang dan menang. Ya, seperti itu dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semuanya usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi sistem kebutuhan dasar manusia itu tentunya bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, dalam 5 kebutuhan dasar manusia ada yang pertama bertahan hidup. Kalau misalnya kita penguasaan untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat ada kesenangan, yang kelima ada kebebasan. Baik, yang pertama itu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Baik Bapak dan Ibu, kalau misalnya itu penguasaan, berarti biasanya seorang guru itu pengennya dihargai sama muridnya, tetapi kita sendiri harus bisa sebenarnya menghargai apa maunya murid. Yang kedua itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, pada poin ini kita harus bisa mengurangkan kasih sayang kepada setiap murid. Jangan sampai kita bisa membeda-bedakan yang si ini mah bandel, nggak mau dikasih sayangi. Enggak, semua siswa mendapatkan hak yang sama. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan poinnya adalah diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, untuk kebebasan sendiri biasanya suka ada di setiap diri anak itu pengen bebas. Pada fase misalnya di kelas 11 dia sudah jenuh untuk belajar, dia pengen bebas berkeliaran di luar kelas seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang biasanya dibutuhkan oleh setiap insan manusia. Selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, Bapak dan Ibu, materi selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman dan hukuman. Jadi menerapkan disiplin positif ini sebaiknya itu didasari dari kemauan anaknya, tanpa harus kita ini nanti kalau misalnya baik soleh tidak berperilaku yang haram negatif, ibu akan kasih reward. Seharusnya itu tidak dilakukan oleh bapak dan ibu guru, karena memberikan ini atau reward itu biasanya akan ada anak yang merasa kok aku gak dikasih seperti itu. Nah, menurut bapaknya Haja Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu dari diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Intinya, menurut Bapak Haja Dewantara, bahwa disiplin itu bisa terjadi oleh dirinya sendiri. Kalau dirinya tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka diperlukan orang lain untuk bisa mendisiplinkannya. Jadi ada dari internal sama eksternal
Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya bisa diambil dari profil pekerja Pancasila. Ada berapa, Bu Suci? Iya, boleh ada Bu Suci ya. Karena kemarin kita sudah melaksanakan PLB juga, alhamdulillah beberapa nilai sudah kita terapkan. Selanjutnya nilai kebijakan yang kedua itu ada dari proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam pointer ini terdapat beberapa nilai yang sudah kita terapkan di sekolah. Salah satunya rasa peduli ya. Yang kedua keterbukaan, kebersihan, komitmen. Nah, dari kolom-kolom ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, poin apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Baik, kepada Ibu Siti Nasosya. Percaya diri, Iya. gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kebersihan juga Bu. Kebersihan, alhamdulillah terima kasih Bu Isa ya, sudah pengalaman sudah banyak untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Satu lagi dari Pak Roy. Roy sudah menerapkan nilai apa nih di sekolah? Bertujuan, Ya, juga keberanian, kedermawanan, ya, bersyukur, dan tulus hati. terus hati, Masya Allah, itu Bapak ya, terus hati ya Bapak ya, poinnya. Iya, Ibu boleh. Dan berbagai Masya Allah, benar sekali bahwa bagi seorang guru itu perlu rendah hati ya Ibu ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Rosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai pengalaman Bapak dan Ibu, motivasi apa yang paling sering muncul kira-kira? Dua. Mendapatkan imbalan dari yang sering terjadi ya. Biasanya seseorang itu ingin dipuji, ingin terlihat lebih baik, atau nanti mendapatkan penghargaan di sekolahnya misalnya, menjadi guru favorit misalnya seperti itu. Ada lagi Bu Nisa? Iya. Tadi kan tentang perilaku positif. Iya. Masuk di kelas mungkin. Pokoknya kita Kalau tadi saya tidak salah menyimak gitu ya, kita di kelas tidak boleh melakukan hukuman, termasuk juga ternyata penghargaan itu juga termasuk gitu. Iya, betul. Jadi yang paling efektif untuk menginginkan budaya positif di kelas itu seperti apa? baik. Dari kebutuhan dasar sendiri yang paling baik itu kita harus bisa mengajak anak atau peserta didik untuk sadar dulu Bu Nisa. Sebelum kita kasih reward, boleh kita sesekali memberikan hadiah atau penghargaan, namun tidak bisa untuk jangka panjang. Karena untuk jangka panjang nanti akan malah berharap mau bertanya lagi, mau aktif di kelas, tetapi nanti jatuhnya karena ingin mendapatkan hadiah dari ibu, katanya seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya, kita harus bisa mengajak anak untuk percaya diri, untuk aktif di kelas tanpa memberikan iming-iming lain. Karena kalau memberi iming dapat buruk ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Iya itu. Kalau ada salah satu guru memberikan imbalan atau kadang siswa itu membandingkan dengan guru itu. Iya. Jadi pas kita masuk, guru itu mah kalau itu suka ada imbalan. Iya. Jadi ada dampak negatifnya nanti. Iya, seperti itu. Ada guru yang disuka oleh dia, ada yang tidak. Gitu namanya. Iya, dapat negatif. Jadi kita setuju kalau ada guru yang memberikan bentuk materi. Gitu. Iya, betul. Bagaimana, terima kasih atas tambahannya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Aan. Iya, semoga itu Bapak dan Ibu. Jadi boleh saja sesekali, namun tidak usah dilakukan keseringan karena berdampaknya nanti anak malah berharap lebih mau aktif, pengen dikasih apa lagi seperti itu. Jadi kita
menanamkan motivasi, Ibu. Jadi bukan menanamkan pengen dikasih apa, tapi kita harus bisa menanamkan motivasi dan murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa harus ada dasar dari orang lain. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi dalam dirinya yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh padanya hukuman atau hadiah. Jadi tetap harus dari dasar dirinya masing-masing. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, ini materi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk dari hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Johnson Gosen 1996. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memiliki pertanyaan pemantik. Ada 5 pertanyaan yang harus dicoba dijawab. Pertanyaan pertama, Raif membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat dihadir di sekolah. Termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Iya, berarti kenapa memilih konsekuensi? Aku mau hukuman dulu. Ya, Ibu boleh. Konsekuensi karena di sini apa ya? Karena konsekuensinya karena dia terlambat sekolah. Terlambat masuk. Kita ngomongin tadi ada pendapat lain kalau kata Bu A itu termasuk dalam hukuman. Gimana Bu? Begini Bu Imas ya, saya memilih hukuman karena anak suruh lari ini spontan. Iya. Jadi mungkin gurunya menyuruh karena kamu kenapa? Lari kamu kenapa? Betul. Kalau konsekuensi itu kita harus ada nama tertulis ya. Bahwa kalau kamu bisa jalan, kamu akan begini. Itu konsekuensi. Dilihat dari kalimat yang akan diucapkan yang dipertimbangkan baik Bapak dan Ibu bahwa yang kedua ini jawabannya yaitu betul Quran hukuman. Yang ketiga Bapak dan Ibu, soalnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini apa? Konsekuensi, benar sekali. Soal yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul Ibu Wiwin, ini adalah hukuman ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana seperti kalimat yang disampaikan Bu Alia, ketika anak bapak salah langsung dihukum. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sebelumnya. Yang selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini lebih ke cara agar anak tidak terulang lagi, bagaimana ke depannya atau solusinya. Yang kedua, hukuman itu siswa tidak akan tahu apa yang terjadi. Sedangkan konsekuensi, siswa dibuat tidak nyaman atas konsekuensi yang telah diberikan. Untuk hukuman yang ketiga, bersifat satu arah. Kalau misalnya di konsekuensi, sikap guru selalu memantau anak. Jadi kita memantau anak. Yang satu lagi, kalau hukuman itu bersifat fisik dan psikis ya Bu. Kalau misalnya di konsekuensi, biasanya karena kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, nanti siswa memilih konsekuensinya yang lebih real biasanya, tidak berupa hukuman fisik
melakukan kesalahan, maka solusi yang terbaik untuk tidak melakukan kesalahan lagi seharusnya seperti apa? Bisa diskusikan dengan peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol ini bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah memposisikan dirinya, pernah nggak sih menjadi seorang penghukum atau membuat merasa bersalah kepada peserta didik? Ya, baik. Saya mulai tanya Bu Isya. Bu Isya sebagai pengalamannya pernah berada di posisi apa? Artinya membuat merasa bersalah dan teman. Teman. Oke. Terima kasih Bu Isya. Kalau Bu Suci pernah berada di posisi apa? Sama di membuat merasa bersalah, teman dan manajer. Manajer, Masya Allah ya. Kalau misalnya Dunia Amelia pernah berada di posisi apa, Bu? Posisi nomor 1. Nah, misalkan ya contohnya seperti tadi, ketika ada anak yang kesiangan misalkan atau tidak mengerjakan PR, ya biasanya spontan keluar kata-kata itu, sebelum selesai kamu kerjakannya di perpustakaan, baru sampai kelas. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mia. Boleh tepuk tangan untuk Bu Mia. Ya, Bapak dan Ibu, kelima posisi kontrol ini tentunya pernah kita rasakan ya. Namun sebaiknya untuk penghukuman sendiri di zaman sekarang ya Bapak dan Ibu, penghukuman ini kurang efektif dilakukan karena sedikit-sedikit sekarang ada laporan ke pihak berwajib. Nah, kurang bagus dilakukan. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Menurut Bapak dan Ibu, ini apakah masih baik untuk dilakukan? Kurang baik ya Bu Mia ya. Yang ketiga, kita menjadikan peserta didik sebagai teman kita, boleh atau tidak? Boleh ya, tapi kita harus bisa membatasi sejauh mana pertemanan kita dengan peserta didik. Jangan sampai karena merasa ibu ini mah baik ini satu teman nilainya juga nanti memvalidasi, tidak seperti itu juga. Tapi tetap kalau dalam proses penilaian tergantung kehadiran dan pengetahuan mereka. Kalau dalam posisi pemantau, bagaimana nih Bapak Ibu? Apakah kita masih boleh? Boleh, iya, boleh ya. Yang terakhir di posisi manajer. Kalau dalam manajer ini kita memposisikan diri untuk bisa kolaborasi dengan peserta didik seperti itu. Selanjutnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang tadi sebagai penghukum ya Bapak dan Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimatnya seperti tadi, kamu selalu saja salah. Jadi itu merupakan kata-kata aku mengobrak kalau misalnya kita selaku guru berbicara seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah dan merasa rendah diri. Contoh kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nanti posisi anak berarti ya maaf ya Bu, jadi anaknya ngedor, tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Posisi yang ketiga yaitu teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi. Persuasi ini berarti arahan ke yang ajakan ke yang lebih baik lagi. Ya sudah, hal ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya, seperti itu. Posisinya sebagai teman, tapi tetap kita harus bisa membatasi diri. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Guru bisa memonitor, berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya kita bisa bertanya kepada anak, peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Seperti itu. Kita memantau kejadian, misalnya masalah yang terjadi pada saat ini bullying, seperti itu. Yang kelima yaitu manajer. Posisi ini untuk saat ini lebih bagus untuk digunakan karena posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh dalam kalimatnya, aku mencari kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kalimat yang diucapkan guru itu lebih bijak kalau dari posisi manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 10 PPLG 2. Keyakinan kelas merupakan salah satu cara dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini melibatkan siswa dan guru dalam merumuskan aturan dan kesepakatan yang berlaku di kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk pertanyaan positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, seluruh warga kelas dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, adapun segitiga restu ini, yang pertama menstabilkan identitas, tahapan yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, adapun langkah-langkah segitiga restitusi, barangkali Bapak dan Ibu juga sebetulnya sudah pernah menjalankan proses segitiga restitusi ini, hanya belum tahu itu tuh namanya restitusi seperti itu. Yang pertama, kalau misalnya kita menemukan anak yang melanggar kesepakatan, kita bisa menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Bagian dari dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kalau Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar bisa distabilkan identitas mereka. Pernah melakukan kesalahan apa? Seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengetahui permasalahannya, baru kita validasi tindakan mereka itu salah karena apa. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh kalimat terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita bisa validasi kondisi anak mengapa melakukan kesalahan. Yang selanjutnya kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan ini kita bisa menyadarkan anak pada posisi kita pernah membuat kesepakatan kelas sebelumnya atau keyakinan kelas. Apakah pada posisi ini anak masih ingat dengan kesepakatan kelas tersebut? Terus setelah anak menjawab misalnya iya, keyakinan apa yang bisa dilanggar? Misalnya seperti itu. Nah, pada dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara tenang. Contoh pertanyaan yang bisa diajarkan kepada peserta didik, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Bagaimana gambaran sekolah ideal menurut kamu? Apakah kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini ya contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 11 TKJ. Pada saat itu ada peserta didik yang
setelah berdoa di absen, dia tetap saja menggunakan gawainya. Padahal setelah diselidiki, peserta didik itu sedang membaca satu informasi tentang lapor GP terkini katanya. Nah, kemudian saya tanya, mengapa pada saat pembelajaran ibu AA masih menggunakan handphonenya? Kemudian dia jawab, maaf Bu, ini ada informasi terbaru katanya mengenai lapor GP, saya tertarik untuk membacanya. Seperti itu. Itu siapa, Bu? Muridnya salah satu guru di kelas 11 TKJ Ibu. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Berikut penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kasus pertama, saat pembelajaran bahasa Indonesia dimulai dengan membacakan doa, menanyakan kabar, lalu guru melakukan presensi. Saat itu ada satu anak yang tidak menjawab saat namanya dipanggil. Ternyata ia sedang fokus pada gawainya. Tahu nggak kenapa ibu memanggil AA? Iya Bu. Saat pembelajaran ibu tadi, menurut masih fokus dengan gawainya. Soalnya saya lagi asik membaca berita Berita apa yang AA baca? saat pada penunjukan motor terbaru. Oh iya, ibu juga suka membaca di gawai, namun kita harus tahu waktu. Ketika sudah waktunya untuk belajar, maka simpan dulu aktivitas lainnya dan mulai konsentrasi untuk belajar. Padahal kan tadi kita sudah dimulai dengan berdoa dan membaca surat pendek. AA pasti punya alasan kenapa AA asik membaca, padahal pembelajaran sudah dimulai. Soalnya saya memang ada ketertarikan Bu di dunia otomotif. Menurut AA, apa baik ketika belajar AA masih fokus dengan HP-nya? Enggak Bu. Ibu sangat mengapresiasi karena AA rajin untuk membaca. Kegiatan membaca sangat memberikan informasi dan juga wawasan serta ilmu pengetahuan. Namun, AA ingat ya, jika saat pembelajaran, maka penggunaan gawai itu lebih baik disimpan terlebih dahulu. Kecuali jika ada arahan untuk menggunakan gawai, baru AA boleh mempergunakannya. Ya, AA masih ingat nggak keyakinan kelas apa yang telah kita buat? Ingat Bu. Keyakinan kelas apa yang AA langgar? Mesin tidak Iya, disiplin itu menurut AA penting nggak sih, A? penting Bu. Jika penting, bersediakah A untuk tidak mengulanginya? Bersedia Bu. Siap, semoga A bisa lebih konsentrasi ya ketika belajar. Tidak apa-apa jika A sekarang melanggar kesepakatan. Nanti lagi tidak boleh diulang. Sekarang A boleh dilanjutkan untuk belajarnya. Baik Bu. Sekali lagi mohon maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hafiz dari Sebak 3 Setelah saya berdiskusi dengan Bu Rima, saya menyadari bahwa tindakan saya itu salah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Mega tidak terima dengan perlakuan temannya yang menyindir melalui status WhatsApp. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mega, ibu mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu berantem ya di kelas. Iya Bu, Mengapa? soalnya Mega kesel banget sama Indri Bu. Dia kayak sindir-sindir di SW gitu. Mega merasa SW-nya itu buat Mega. Oh, wajar lah kalau teteh marah. Lalu apa yang teteh lakukan terhadap Indri? Mega nyamperin mejanya, terus Mega ngegebrak mejanya ya. Karena kan Mega kesel, soalnya dia nyindir-nyindir gitu. Oh begitu, pasti teteh punya alasannya ya berbuat seperti itu. Iya Bu, Kenapa? soalnya kan kalau misalkan emang sindiran itu buat Mega, kalau Mega ada salah kan harusnya Indri ngomongin langsung ke Mega. Kalau disindir di SW itu kan orang lain juga ikut lihat Bu. Sekarang coba teteh pikirkan, apa dengan teteh marah sudah melanggar keyakinan kelas? Sudah Bu, Menurut teteh keyakinan kelas apa yang teteh langgar? menghargai sesama teman. Menghargai sama teman itu penting ya teh ya. Nah, jika penting maka keyakinan kelas apa yang harus teteh lakukan? Harusnya Mega bersabar dan harusnya menanyakan dulu ke Indrinya, jangan langsung ngegebrak mejanya. Terus
harus memastikan juga itu emang beneran buat Mega atau bukan sindirannya. Itu yang harus teteh lakukan itu sudah benar. Lalu setelah itu kalau misalnya setelah ditanya benar atau tidak sesuainya, apa yang harus teteh lakukan lagi? Kalau misalkan emang Meganya ada kesalahan, Mega bakal minta maaf ke Indrinya juga, jadi biar gak salah paham lagi. Jika berlebihan intinya, Ya kalau misalkan Indrinya benar-benar jadi berlebihan gitu, Mega harusnya lapor ke wali kelas, jangan Mega bertindak sendiri. oke, tepat sekali apa yang akan teteh lakukan nanti. Setelah ini teteh bersedia untuk berbaikan dengan Indri? Bersedia Bu. Iya, untuk oke, setelah itu teteh silakan kembali ke kelas dan berbaikan dengan Indri ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, jika melihat materi studi dan institusi, apakah ada yang pernah mengalami atau menjalankan? Bu Isya mungkin ya pernah menjalankan segitiga institusi. Baik Bu Isya, boleh berbagi pengalamannya? Boleh. Nah, jadi Bapak dan Ibu, segitiga itu ada 3 tahapan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Iman. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas peserta didik. Jadi jangan sampai ketika si anak itu melakukan kesalahan kita tuh langsung mengejar, kamu sih kenapa nggak bisa? Kita harus tanya dulu kenapa sih, apa sih latar belakang yang melakukan itu. Dan juga kita harus memberikan penguatan karena dia bapak membuat sebuah kesalahan itu adalah sebuah hal yang manusiawi kok, karena saya juga pernah merasakan, saya juga pernah sekolah, jadi kita tuh harus memberikan penguatan itu kepada anak. Ibu juga pernah mengalami apa yang kamu alami, bosan belajar di kelas. Lalu yang kedua itu ada memvalidasi tindakan yang dilaksanakan si murid itu kenapa. Jadi tanya dulu, saya kenapa kamu terlambat? Menurut saya anak itu terlambat karena nggak ada angkot di daerahnya, nggak punya ongkos, atau dia bisa juga membantu orang tuanya. Dan yang terakhir, tahapannya itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan kesepakatan yang sudah kita buat dan apa bisa dibohong. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Isya. Boleh tepuk tangan untuk Bu Isya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, semoga dari materi disiplin positif ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Mahasiswa Belanda. Bapak dan Ibu, ternyata tadi dari budaya positif itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu yaitu posisi kita sebagai penguat atau memberi hukuman kepada peserta didik yang ternyata itu tidak terlalu baik kita lakukan. Lalu yang kedua adalah penguat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Imas Siti hari ini dapat memberikan sebuah tambahan pengalaman positif bagi kita semua dan kita mampu mengimplementasikannya di kelas kita masing-masing. Sebelum menutup acara hari ini, saya akan membuat sebuah pantun terlebih dahulu. Pantunnya adalah jalan-jalan sarang paus mawar dengar besar cikur cukup sakya hatur mun anu desa dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Audina selaku teman sejawat atau rekan sejawat dari Ibu Imas Siti Subaria selaku CGP di SMK Negeri 2 Sukabumi. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Imas Siti Subaria, saya terbuka terhadap pembelajaran masa kini. Yang pertama contohnya adalah murid. Murid di dalam pembelajaran masa kini sebagai sentan, di mana pembelajaran sekarang harus berpihak segalanya kepada murid. Dan yang kedua adalah
Guru merupakan memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah peran guru sebagai pemberi hukuman, yang kedua peran guru sebagai pemberi rasa bersalah, dan yang ketiga peran guru sebagai teman, yang keempat peran guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah peran guru sebagai manajer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penerapan budaya positif yang biasa dilakukan di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Rutinitas melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat pagi yang diikuti oleh Bapak, Ibu Guru, dan staf tata usaha serta siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. SMK Negeri 2 juga mengikuti Sekolah Jabar Masagi dengan mengusung 3 program Tata, Ngaraksa, dan Ngariksa dengan tema Teu aya-aya tapi ngahirupkeun nu aya. Berikut merupakan contoh program Tata, yaitu menerapkan budaya 5S dengan menyambut siswa setiap pagi secara bergiliran. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu kegiatan Botram, di mana kegiatan Botram ini diselenggarakan setiap hari. Siswa diarahkan untuk membawa makanan bekal dari rumah dan makan bersama di setiap koridor kelas, atau bisa juga siswa dan wali kelas mempersiapkan untuk memasak dan Botram di dalam kelas. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu Kamis Nyunda, di mana pada hari Kamis diselenggarakan kegiatan-kegiatan Sunda seperti berbicara dengan menggunakan Sunda atau membawa bekal dengan khas masakan Sunda. Penerapan budaya selanjutnya yaitu Ngaraksa, Ngaraksa Raga, Ngaraksa Baca, dan Ngariksa. Siap. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu kegiatan setiap hari Rabu pagi, kegiatan literasi. Dua dunia ini menceritakan tentang Ren dan Kay yang adalah dua sahabat yang tidak terpisahkan sejak pertama
kali masuk SMA 321 hingga sekarang di kelas 11. Dan berpenampilan kalem, pakai kacamata dan rambut disisir asal saja. Dia menganut prinsip sedikit bicara, banyak bekerja. Baca tadi, buku ini menceritakan kisah percintaan dan perjuangan seorang anak perempuan yang bernama Layo. Nah, waktu Layo berusia 13 tahun, itu terjadi bencana gunung meletus sama gempa dahsyat yang menewaskan kedua orang tuanya. Jadi pada usia 13 tahun itu, Layo harus menjadi seorang anak yatim piatu. Kasihan banget gak sih? Tapi karena kejadian tersebut, Layo jadi dipertemukan sama kisah percintaan dan perjuangan hidupnya, yaitu Esok. Kalau misalkan Akang Teteh Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu penerapan hasil tanaman toga, yaitu kunyit dan jahe, di mana kunyit dan jahe ini dibuat sebagai minuman serbuk yang nantinya akan dipasarkan di lingkungan sekolah. Minuman kunyit jahe ini kami pasarkan juga ketika pameran Jabar Masagi di Bandung. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu kami selalu mengadakan Gema Muharram 1945. Siswa-siswi juga turut aktif dalam penulisan puisi dalam rangka rekor muri untuk Sukabumiku.
Pada tahun ajaran baru, kami membuat keyakinan kelas atau disebut juga dengan kesepakatan kelas. Hasil dari beberapa kelas kemudian diambil kesamaannya untuk dijadikan kesepakatan setiap jurusan. Pada awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dibuat untuk mengenali lebih dekat mengenai diri siswa. Asesmen diagnostik dapat dibuat melalui Canva, edit WA, tulis tangan,